Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awali Cantika Wulandari dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan NIM 126404202-019 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Selanjutnya, merujuk pada inti pembahasan kita yaitu manfaat investasi. Nah, manfaat investasi dapat berwujud pendapatan positif yang biasa disebut return. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, atau institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Dalam pandangan R.G. Schock, pengertian return adalah laba investasi, baik melalui bunga ataupun dividen. Kemudian, manfaat investasi secara umum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Nah, dari aspek ekonomi itu sendiri, manfaat investasi antara lain yang pertama, pendapatan atau keuntungan atau yang kita sebut return tadi yang lebih besar dari nilai investasi. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, adanya kompetensi yang sehat. Dan yang keempat adalah menciptakan lapangan kerja yang luas. Kemudian dari aspek sosial, manfaat investasinya antara lain yang pertama, adanya interaksi positif antara investor dan pengelola modal. Yang kedua, membiasakan masyarakat untuk tidak hidup konsumtif. Yang ketiga, membiasakan masyarakat untuk mempunyai perencanaan yang matang untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian, membiasakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Dilihat dari manfaat yang ditimbulkan, investasi dapat dikelompokkan menjadi investasi yang bermanfaat untuk umum atau publik, kemudian investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu, dan juga investasi yang bermanfaat bagi orang pribadi atau rumah tangga. Yang pertama tadi ada investasi yang bermanfaat untuk umum atau publik. Investasi yang bermanfaat untuk umum seperti investasi di bidang infrastruktur, ini contohnya adalah jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan lain-lain. Kemudian ada investasi di bidang konservasi alam, investasi di bidang pengelolaan sampah, bidang teknologi, bidang penelitian dan pengembangan, kemudian bidang olahraga, pertahanan dan keamanan, dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian yang kedua tadi adalah investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu. Investasi yang mendatangkan manfaat untuk kelompok masyarakat tertentu dan lingkungan seperti investasi di bidang keagamaan, contohnya adalah membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya. Kemudian ada investasi di bidang pendidikan, bidang konservasi atau lingkungan tertentu, kemudian pengelolaan sampah, dan investasi lainnya yang bermanfaat. Kemudian ada investasi yang bermanfaat untuk pribadi dan rumah tangga. Investasi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa yang mendatang, seperti investasi untuk perumahan pribadi, investasi di bidang keagamaan, investasi untuk usaha, investasi untuk pendidikan pribadi atau keluarga, serta investasi lainnya yang bermanfaat. Selain manfaat tersebut, manfaat investasi syariah itu sendiri tidak jauh berbeda dengan manfaat investasi secara umum, yaitu yang pertama, manfaat bagi investor, di mana investor akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan besar investasi yang ditanamkan dan sesuai dengan akad awal menurut prinsip syariah. Kemudian manfaat bagi rekanan investor, yaitu rekanan investor akan mendapatkan tambahan modal sehingga memiliki kemampuan untuk meneruskan usahanya. Kemudian ada manfaat bagi masyarakat, ini sebagai fungsi di mana manfaat ini akan terlihat dari adanya pertumbuhan lapangan kerja yang disedot dari adanya investasi. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai manfaat investasi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.